Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back Learn English with me, Teacher Mary. Today we will study about narrative text. Now, what is narrative text? A narrative text is an imaginative story to entertain the people. Jadi, teks naratif itu adalah sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Dengan kata lain, naratif teks itu adalah sebuah cerita imajinasi atau cerita fiksi yang tujuannya adalah untuk menghibur orang. Sekarang kita lihat, apa saja jenis naratif teks tersebut? Naratif teks biasanya berupa cerita imajinatif atau fiktif tidak nyata seperti 1. Dongeng atau fairy tales, yang kedua cerita rakyat atau folk tale, yang ketiga mitos atau myth, keempat fable atau fable, yang terakhir adalah legenda atau legend. Berikut ini penjelasannya. Jika fairy tales atau dongeng, cerita rakyat yang biasanya disebut sebagai dongeng atau cerita anak-anak yang berisi tentang banyak keajaiban pada tokoh-tokoh ceritanya dan sering mengandung pesan moral. Sedangkan folk tale atau cerita rakyat adalah sebuah cerita yang dituturkan turun-temurun sehingga menjadi bagian dari tradisi suatu masyarakat. Berikut myth atau mitos adalah sebuah cerita yang banyak beredar dalam masyarakat dan umumnya dianggap sebagai cerita faktual. Yang berikut, fable adalah sebuah cerita yang menggambarkan binatang, yaitu yang di dalamnya ada tokoh-tokoh binatang. Dan yang terakhir adalah legend atau legenda adalah sebuah cerita rakyat yang menggambarkan bagaimana asal-usul dari suatu tempat itu terjadi. Itulah penjelasan dari setiap contoh-contoh naratif teks. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang the social function atau the purpose dari naratif teks. The social function or the purpose of the narrative text is amuse or entertain the reader with a story. Tujuan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca dengan sebuah cerita. Jadi, tujuan sosial dari sebuah cerita teks naratif itu adalah untuk menghibur pembaca. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana struktur generik of narrative text. Apa saja itu? Yang pertama adalah orientation, yang kedua complication, yang ketiga resolution, dan yang terakhir adalah reorientation. Untuk bagian keempat ini dia bersifat opsional, artinya kadang-kadang pada sebuah cerita ada dan ada juga, dan kadang-kadang juga bagian ini tidak ada. Sekarang kita akan membahas satu persatu generic structure dari teks naratif tersebut. Yang pertama, orientation. Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Berisi tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Setting the scene where and when the story happened and introduce the participant of the story. Who and what is involved in the story. Jadi bagian pendahuluan ini berisi tempat, waktu, dan terjadinya cerita. Pengenalan tokoh serta siapa atau apa yang ada dalam cerita tersebut. Next, bagian kedua, complication. Complication is where the problem in the story is developed. Jadi permasalahan muncul, mulai terjadi dan berkembang. Tells the beginning of the problem which leads to criticism of the main participant. Jadi, permulaan masalah itu diceritakan pada bagian ini yang mengarah pada klimaks dari tokoh utama.
Jadi complication, konflik. Next, bagian ketiga, resolution. Resolution is mean when the problem in the story is solved. The problem or crisis is resolved either in a happy ending or in a sad tragic ending. Jadi masalahnya itu diselesaikan dan berakhir itu biasanya ada happy ending atau bad ending. Jadi tidak selamanya ada sad juga. Jadi ada yang akhirnya bahagia, ada juga yang akhirnya tidak bahagia. Dan yang terakhir adalah reorientation yang sifatnya opsional. Itu adalah apa? Adalah suatu cerita yang berisi tentang pelajaran atau pesan moral, saran atau pengajaran dari penulis. Jadi dia menuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Sekarang kita beralih kepada penjelasan tentang ciri-ciri kebahasaan teks naratif. Ciri-ciri kebahasaannya adalah yang pertama, teksnya menggunakan past tense atau kata kerja bentuk lampau. Kita bisa lihat seperti contoh, they lived of Felix, he was a poor farmer. Jadi kalimat di sini bisa kita lihat ada they live. Jadi kata kerjanya bentuk ketiga, kemudian ini ada he was, kata kerja bantu lampau. Yang berikut adalah action verbs, kata kerja aktif seperti went, walked, sang, slept, dropped. Jadi ada perbuatan. Kemudian ada time connector atau conjunction, kata hubung seperti then, soon, before, after, as soon as. Next, kebahasaan yang lain lagi. Yang pertama adalah direct speech. Jadi biasanya dalam sebuah teks naratif itu ada ucapan langsung. Misalnya ada tanda petik, you should go now, said Laras. Jadi si Laras mengatakan kau harus pergi sekarang. Kemudian ada juga indirect speech, ucapan tidak langsung. Seperti contoh, the old woman said she didn't find the ring. Kemudian ciri yang berikut adalah adjective. Ada kata sifat seperti beautiful, old, or young. Kemudian ciri kebahasaan yang berikut adalah adverb atau kata keterangan seperti happily, carelessly, careful, dan sebagainya. Sekarang kita lihat contoh sebuah teks naratif. Teks naratif judulnya adalah dan kita melihat struktur generiknya ya. Snow White itu adalah sebuah judul. Di bagian dari generik title. Kemudian bagian kedua dari struktur generiknya adalah orientation. Ini menunjukkan tempat atau kalimat pendahuluan dan pengenalan tokoh ini. Once upon a time there lived a little named Snow White. Kemudian pada paragraf ketiga ada complication, paragraf ketiga dan keempat. Dan akhirnya pada paragraf kelima itu adalah resolution. Jadi perhatikan anak-anak, struktur generik dari teks naratif itu adalah ada title, ada orientation, ada complication, dan yang terakhir ada resolution. Bisa juga reorientation, itu yang bersifat opsional. Baik anak-anak, demikian penjelasan saya tentang apa itu teks naratif, struktur generik, dan pengenalan ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.